Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini oleh kemurahan Tuhan dapat kembali untuk beribadah di dalam ibadah raya kita yang pertama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan awali dalam ibadah kita pagi ini. Sungguh besar setiamu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau syukur kepadamu ya Bapa, untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merasakan hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh kembali beribadah di tempat kudus-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan segalanya, apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kalau sebentar kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Hadirat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Biarkan setiap pujian yang kami naikkan, naik di hadirat Tuhan, menjadikan sukacita kekuatan bagi kami. Terlebih kami mampu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia, tapi kami mau berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem. Pagi ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita semua.
Aminkan pujian pagi hari ini. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan konsentrasi kita. Pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu dengan sia-sia. Tapi biarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini jadikan kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
Sungguh besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Sehingga saat pagi hari kami merasakan bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Karena kami telah Engkau urapi dan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman-Mu, Tuhan, Kau urapi kami semuanya. Baik sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang membentangkan firman-Mu, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami yang subur, tanah yang subur, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Engkau. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga bukan karena kepandaian hamba-Mu ya Bapa, tapi karena Engkau Tuhan berfirman berkarya lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya akan kembali. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita semua yang ada di gereja, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, dan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan bersama. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni memang seringkali banyak orang Kristen merasa keberatan untuk mengampuni, merasa bahwa yang diampuni itu akan lebih enak daripada kita yang mengampuni. Tetapi kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca, firman Tuhan saya berikan tema, mengampuni untuk dapat menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengatakan, aku bisa memaafkan, aku bisa mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan. Ya, memang semua itu perlu proses, perlu waktu. Tapi kita yakin bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita akan sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang lemah dan mudah tergoda serta mudah jatuh ke dalam dosa. Pelanggaran dan dosa melukai hati Allah dan juga sesama. Bagaimana supaya hati Allah dan sesama tidak terluka? Jawabannya tidak lain adalah melalui pengampunan dan saling mengampuni. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dan mari kita akan belajar untuk saling mengampuni. Pada pagi hari ini, mari kita perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengampunan,
supaya kita dapat menerima pengampunan dari Allah, lalu kita dapat saling mengampuni satu dengan yang lain. Yang pertama kita akan perhatikan, kita harus lebih dulu mengenal sifat pengampunan dari Allah. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 103. Kita baca pada ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 103 ayat 11 sampai 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita melihat di dalam firman Tuhan ini, pengampunan dari Allah bersumber dari kemurahan-Nya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tolong ditayangkan 103 ayat 11. 11 dulu. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Demikian besar kasih setianya Tuhan kepada kita, orang-orang yang takut kepadanya. 12, dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya. Luar biasa kasih Tuhan yang sudah kita terima. Dan ayat 13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Demikian kemurahannya, kasih sayangnya untuk saya dan saudara. Ya. Kita harus tahu bagaimana sifat dari kemurahan Allah dan kasih setianya. Demikian juga kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga. 51 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah memandang, pasal 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Puji nama Tuhan. Inilah sifat Allah, penuh dengan kasih setia. Dan kasih setia Allah, kemurahan Allah, jangan kita anggap remeh. Seringkali kita mengabaikan kasih setia Allah, anugerahnya, kemurahannya. Ya. Ada yang mengatakan, itu loh orang yang baik sedemikian rupa. Baik sekali sama orang lain, apalagi kalau sama saudara seiman, ya begitu baik dan memperhatikan. Enggak taunya, enggak dengar sakitnya, tahu-tahu sudah berangkat. Tapi lain lagi, ada orang yang jahatnya setengah mati, ya kok gak mati-mati, ya itu kita lihat, itu adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kita lihat di dalam suratan Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya?
kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Puji nama Tuhan. Jangan kita menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya. Kita harus tahu bahwa itu adalah merupakan anugerah Tuhan, kesempatan untuk supaya kita hidup di dalam pertobatan. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, waktu kesempatan yang ada, jangan kita sia-siakan. Mari kita mau hidup di dalam pertobatan. Kita yang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita tahu kasih kemurahan Allah yang sedemikian rupa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, tetapi Allah kita bukan Allah yang murahan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pengampunan akan kita terima kalau kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Apabila saya dan saudara mengaku dosa kita, kita dengan jujur di hadapan Tuhan mengakui dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus mengakui bahwa dialah orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan saya dan saudara. Dan di sini kita melihat pengakuan dari Rasul Paulus. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Mari kita harus ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Lalu kita melihat pada yang ketiga, kalau kita harus tahu dan mengenal sifat pengampunan dari Allah. Dan yang kedua, pengampunan akan kita terima kalau kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Kita harus mengakui dosa kita sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, pengampunan yang kita terima adalah bagian dari pengampunan yang kita tabur. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Kita akan melihat terlebih dahulu bahwa orang percaya, saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Kristus ini, tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Kita tidak boleh punya musuh manusia. Musuh kita adalah iblis. Kita melihat terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-13. Yang saya tekankan bagian B, bagian akhir.
dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Perhatikan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hiduplah selalu dalam damai satu dengan yang lain. Mari kita satu saudara dalam Kristus, jangan sampai ada ya mungkin perselisih pahaman itu ada, tapi cepat kita selesaikan. Kita saudara bersaudara, jangan sampai tidak bertegur sapa ya. Jangan sampai kita sakit hati satu dengan yang lain, tetapi kita mau hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain ya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha ya. Jadi hidup damai itu tidak otomatis datang sendiri, tapi harus ada usaha. Bagaimana supaya kita dapat hidup damai dengan semua orang. Baik dengan saudara-saudara kita seiman di dalam Kristus, dalam satu gereja, maupun dengan semua orang yang ada di luar sana. Kita harus hidup damai, hidup rukun. Ya. Kita tidak boleh marah, ya, tetapi tidak boleh menyimpan. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh menyimpan kemarahan itu berlarut-larut sehingga kita menyimpan sakit hati. Ya. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita mau belajar bersama-sama. Ya. Tentunya ada sebab kalau kita marah. Kalau tidak ada penyebab tahu-tahu marah, ya itu perlu dipertanyakan. Pasti mungkin ada sesuatu. Mungkin kita marah dengan anak kita karena anak kita mungkin sudah kita nasihati sedemikian rupa, tetapi tetap masih melanggar, tetap tidak mau taat, ya. Lalu kita marahi, ya, itu ada sebabnya. Dan kemarahan itu tidak boleh kita simpan sampai matahari terbenam. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebelum matahari terbenam, kemarahan kita harus sudah hilang. Apapun penyebabnya, cepat kita selesaikan sehingga kita tidak menyimpan kemarahan. Kalau kita menyimpan kemarahan, kita simpan sakit hati, terus kita pelihara, ya, maka kita melihat bagaimana Tuhan menegur Kain, ya, dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mari kita melihat dan belajar dari Kain. Kain sebelum membunuh Habil, Tuhan sudah memperingatkan, tetapi Kain sangat mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita
berbuat baik, pasti wajah kita akan berseri. Ya. Kalau kita menolong seseorang, walaupun mungkin kita sendiri pas-pasan, dan kita dapat menolong seseorang yang memang benar-benar orang itu perlu dibantu, itu kita ada kebahagiaan atau ada kesukaan yang tersendiri, sehingga wajah kita berseri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apabila kita tidak berbuat baik, kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, di situ dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, kalau kita tidak berbuat baik, kita berbuat jahat, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Ya. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda. Perhatikan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus dapat berkuasa atasnya. Sebab itu di dalam buah-buah roh, 9 buah roh, yang terakhir adalah penguasaan diri. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita sanggup untuk memiliki 9 buah roh yang dibuka dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita kalau memang harus marah, jangan sampai kita simpan kemarahan itu sampai matahari terbenam. Cepat kita selesaikan. Allah mengampuni kita kalau kita juga dapat mengampuni sesama kita. Ya, seperti pembacaan kita tadi dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 dan doa Bapa kami di dalam ayat yang ke-12. Ya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk mengampuni siapapun itu, dan sampai berapa kali pun kita mau belajar untuk mengampuni, karena standar atau ukuran kasih kita adalah sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji nama Tuhan. Mari standar atau ukuran kasih kita adalah sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Kalau saya dan saudara mengasihi sesama, ukurannya adalah Kristus mengasihi gerejanya sampai menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengasihi kalau kita juga bisa mengampuni, ya, sehingga kita mengasihi sesama kita. Ukurannya adalah Kristus mengasihi gerejanya sampai menyerahkan kepada nyawanya, seperti di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, kita mengasihi sesama sampai menyerahkan nyawa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kita bergereja, mengasihi saudara bersaudara di dalam Kristus, mengasihi pelayan Tuhan sesama pelayan Tuhan, mengasihi dalam keluarga suami istri,
anak-anak, ya, itu perlu kasih. Jangan sampai kasih kita tawar, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Ya, maka kalau dalam keluarga itu kasih menjadi tawar, menjadi dingin, maka keluarga itu akan menuju kepada kehancuran. Ya, sebab itu kita butuh kasih, biarlah apapun yang kita alami dalam kita mengasihi satu dengan yang lain, pasti membutuhkan untuk saling mengampuni, dapat saling mengampuni. Ya. Kalau mungkin tentunya dalam kita berhubungan satu dengan yang lain, pasti ada kesalahpahaman, pasti ada mungkin dengan tidak sengaja perkataan kita keluar nyeplos sehingga yang satu tersinggung. Ya. Cepat itu kita selesaikan. Kita harus bisa memberikan maaf, harus bisa memberikan pengampunan. Kita akan melihat satu ayat lagi di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sungguh satu pengampunan yang tidak ada batasnya. Kalau mungkin pikir Petrus 7 kali itu sudah hebat, ya. Seringkali juga kita menghitung, sudah kamu bersalah kepadaku, aku sudah memaafkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, sudah cukup. Kalau kamu masih begitu lagi, tiada maaf bagimu sampai di liang kubur. Ya. Kebencian, kemarahan dibawa sampai mati. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Petrus bangga, dia mengatakan 7 kali, itu sudah orang Lamongan mengatakan sudah peng-pengan, ya, sudah hebat 7 kali. Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi sampai 70 kali, bukan titik, tapi masih ada kalinya. 70 kali 7 kali, berarti 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Ya. Kalau saya masih ingat sedikit-sedikit, waktu pelajaran aljabar, berarti 70 pangkat 7. Kalau kita hitung, tidak tahu berapa itu. Berarti mengampuni, memaafkan itu tidak ada batasannya. Kita harus terus belajar mengampuni. Walaupun mungkin hati ini rasanya sakit, tapi kita minta kekuatan Tuhan. Kita dapat mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita satu dengan yang lain dapat mengampuni, maka kerukunan itu bisa kita jaga. Rukun dalam keluarga rumah tangga, rukun dalam gereja, rukun di masyarakat. Dan kerukunan itu adalah kunci berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Satu ayat tidak asing bagi kita, tidak perlu kita baca di dalam Mazmur 133. Rukun adalah kuncinya berkat. Sebab itu mari kita terus rukun, kita terus bersatu, sehingga kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan mari pengampunan yang sudah kita terima ini kita pakai untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kita sanggup mengampuni, mengasihi, dan kerukunan itu akan terus terjalin dalam kehidupan kita. Dan melalui kerukunan, mengasihi dan mengampuni, melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku, haleluya, haleluya, pengampunanmu memulihkan hidup kami, pengampunanmu menyucikan hati kami, pengorbananmu menebus segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ajar kami untuk saling mengampuni Tuhan, sebab Engkau telah mengampuni setiap kami. Ajar kami hidup dalam kasih-Mu Yesus. Terima
kasih untuk pagi yang baru hari ini. Terima kasih Tuhan anugerahkan kami bersama dengan kesehatan yang baik, sehingga kami dapat beribadah, memuji, menyembah, dan bahkan bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami tidak mampu untuk bersyukur Tuhan, tapi kami bersyukur pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini, untuk meneguhkan bagi kami, agar kami boleh saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan siapapun mereka. Sebab Engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Mohon akan kemurahan Tuhan pagi ini. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, Tuhan layakkan kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini. Sucikan batin kami, hati kami, pikiran kami, perkataan kami, hidup kami, sehingga sungguh kami boleh bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terlebih boleh kami saling mengampuni satu yang lain, sebab kami juga sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon akan kasih Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Kami mohon akan kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
sudah kita angkat roti tubuh Kristus tinggi di atas kepala kita dan anggur darah Kristus tangan kiri kita sebatas dada, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya bila bukan Engkau yang bertandang untuk turun ke dunia ini dan menjadi korban bagi kami, niscaya kami tetap terbelit di dalam kehidupan dosa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela dihinakan, Engkau rela mengalami deraan, siksaan, pukulan, punggungmu dihancurkan oleh cambuk-cambuk sebagai penyalur kehidupan angkara murka dari para pembenci yang patut Kau kasihani. Tetapi kami sekalian sebetulnya yang patut untuk mendapatkan hajaran itu, namun Engkau umpankan tubuh-Mu bagi kami karena kasih-Mu. Terima kasih. Beri kami makin mengerti ya Tuhan, sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biar tatkala memegang roti tubuh yang dipecahkan ini, ada penghayatan begitu rupa. Hati kami bergetar, jiwa kami pun juga mengagungkan dalam pengucapan syukur. Kami melihat Engkau yang menandang semua derita ini. Ya, tubuh yang dipecahkan membuat kami lepas dari segala hukuman. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Bukankah kita masih bisa merasakan detak kehidupan yang tengah berjalan? Namun ini detak bukan lagi menjalankan perilaku kehidupan dosa, karena sudah dicuci bersih oleh darah Yesus. Sampai ke nurani kita. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi dendam, kebencian. Dan tidak ada lagi sifat-sifat yang tidak terpuji. Sedalam dan setebal apapun dendam dan permusuhan sudah dilalukan. Dicuci bersih, tidak ada sisa. Sehingga hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk membersihkan. Dan acap kali kita lakukan supaya kita tidak berkarat di dalam dosa. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu,
Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuh dan darah-Mu memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Cukup satu yang berkorban untuk segenap manusia yang mau menerima di hadapan-Mu. Tidak berlaku lagi penghukuman, tidak berlaku lagi permusuhan, tidak ada lagi ganjalan di dalam hati dan batin. Yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dulu berjauhan didekatkan, yang sudah dekat semakin diakrabkan. Semua terkumpul di hadapan Tuhan sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam waktu dan saat kami dibersihkan, mulut kami mengucapkan doa-doa yang kami yakini Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikan doa kami. Negeri dan bangsa kami tempatkan di tengah-tengah kesadaran dan tanggung jawab kami sebagai umat dan rakyat. Kiranya Tuhan mulai pejabat di pusat, Bapak Kepala Negara kami dan Wakil Kepala Negara, menteri-menterinya, anggota DPR RI, DPRD, wali kota dan gubernur serta bupati, tokoh-tokoh masyarakat, biar mereka semua dalam lindungan Tuhan dan kendali dari Tuhan. Sebab apabila negara tanpa pewahyuan, maka akan liarlah semuanya. Kiranya tempatkan keputusan-keputusan dan segala kebijakan-kebijakan yang sempat dibicarakan, disampaikan itu merupakan bentuk pewahyuan dari Allah. Engkau yang memberikan semua kata-kata, tabiat dan kerja itu, agar negeri kami dan bangsa kami semua dipenuhkan dengan keakraban, pertobatan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kota kami ini Tuhan. Berikan kiranya keamanan senantiasa sebagai pelengkap keamanan di seluruh negeri ini. Dan juga Tuhan lindungi nanti pada waktu pilkada diadakan pada bulan Desember. Biar semua dalam ketenangan dan keteduhan. Semua dalam sukacita yang murni dan jauhkan dari segala campur tangan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang telah mengikuti dalam perjamuan yang kudus ini, keluarganya diharmoniskan oleh karena kuasa Tuhan. Pekerjaan juga diberkati karena kuasa Tuhan. Dan seluruh kehidupan dikembang tumbuhkan di dalamnya. Sakit Tuhan sembuhkan, yang susah beri penghiburan, biar semua betul-betul bersorak-sorai di dalam hati dan kehidupan rohani kami untuk menyerukan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur
selesainya ibadah kita dalam perjamuan yang kudus ini, biarlah kita senantiasa hidup saling mengampuni, saling memaafkan, dan kehidupan kita dipenuhkan dengan kehidupan persaudaraan yang kuat dalam ikatan kasih Kristus. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus, mulai pagi yang baru ini, sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap pagi ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ada rapat Natal jam 7 malam. Diharapkan para pelayan Tuhan bisa hadir besok Rabu jam 7 malam. Sementara itu juga ada ibadah PA jam 5:30 petang. Jumat tidak ada ibadah wanita karena Jumat pertama. Sabtu ibadah Kamuda Remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah seperti biasa sebanyak 3 kali, ibadah pagi jam 6 dan ibadah jam 9, dan yang ketiga ibadah jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.